Pada tahun 1284 Masehi, Bali berhasil dikuasai oleh Kertanegara, Raja Singasari. Penaklukan Bali ini menjadi misi Kertanegara untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah panji kerajaan Singasari. Untuk memperkuat kedudukannya di Bali, Kertanegara mengirim seorang patih bernama Kebu Parut. Di Bali, nama Kebu Parut diketahui dari prasasti yang berangkat tahun Saka 1218 dan 1222. Prasasti ini tidak menyebut nama raja, tetapi tersurat Muang Ide Rajapatih Ime Kekasir Kebu Parut. Jadi kedudukan Kebu Parut saat itu sebagai perwakilan kekuasaan Singasari di Bali. Raja Kertanegara adalah penganut Tantrayana Bhairawa Kalacakra. Sama seperti Kertanegara, Kebu Parut juga penganut aliran Tantrayana. Pada masa inilah diperkirakan ajaran Tantra Bhairawa yang dianut Kertanegara berkembang di Bali. Lalu apa itu Tantra Bhairawa? Bali Story akan mulai membahasnya. Jangan di-skip video ini, biar informasi yang Anda terima juga utuh. Ini adalah rahasia mistis Tanah Bali. Istilah Tantra berasal dari kata Tan, artinya memaparkan kesaktian atau kekuatan dewa. Tantra sendiri bisa diartikan sebagai intisari, esensi, atau asal. Sementara Bhairawa berarti mengerikan atau menakutkan. Bhairawa adalah salah satu perwujudan Siwa dalam aspek peleburan yang sangat menyeramkan. Para ahli dan pakar sejarah menyebutkan bahwa Tantra Bhairawa adalah kepercayaan atau sekte rahasia dari sinkretisme antara agama Buddha aliran Mahayana dengan agama Hindu aliran Siwa. Sekte ini muncul kurang lebih pada abad ke-6 Masehi di Benggala sebelah timur. Paham Bhairawa kemudian berkembang hingga ke Cina, Tibet, dan Indonesia. Di Nusantara masuknya Tantra Bhairawa dimulai sejak abad ke-7 melalui kerajaan Sriwijaya di Sumatera sesuai prasasti Palembang tahun 684. Sekte Bhairawa dikenal sebagai aliran yang menganut aliran Tantra Kiri. Sekte ini juga dikenal sebagai kelompok yang mempraktikkan ritual magis menyeramkan, bahkan menganggap kuburan tempat yang paling suci. Mengapa kuburan? Bagi Tantra Bhairawa, kuburan mengajarkan ilmu kekal, yaitu setiap kehidupan pasti akan memiliki akhir, yaitu kematian. Selain itu bertujuan mencapai penyatuan dengan terlebih dahulu menaklukkan rasa takut dalam diri. Ritual pemujaan terhadap Durga dalam manifestasinya sebagai Yang Bhairawi agar berkenan memberikan pemberkatan. Memang banyak misteri dan rahasia Tantra, namun tidak semua mengetahui kebenaran ajaran ini. Dari bukti peninggalan purbakala dapat diketahui ada 3 macam aliran Bhairawa. Pertama, Bhairawa Kalacakra, yang merupakan pertemuan ajaran Buddha dengan ajaran Tantrayana, dianut oleh Kertanegara dan Aditya Warman. Arca Bhairawa perwujudan Raja Kertanegara dari Candi Singasari kini tersimpan di Leiden, Belanda. Menurut catatan sejarah,
Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari saat diserang oleh tentara Kerajaan Kediri pada tahun 1292 sedang melakukan upacara Tantrayana. Sementara Arca Bhairawa perwujudan Raja Aditya Warman, seorang panglima Kerajaan Majapahit yang berdarah Melayu, sekaligus pendiri Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat, ditemukan di kawasan persawahan di tepi sungai di Padang Roco, Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat. Arca ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Kedua, Bhairawa Eruka merupakan ajaran yang muncul dari tradisi kepercayaan Indonesia bercampur dengan ajaran Kalacakra, terdapat di Padang Lawas, Sumatera Barat. Dan yang ketiga, Bhairawa Bima, pertemuan ajaran Bhairawa dengan ajaran Siwa yang arcanya kini ada di sebuah pura bernama Pura Kebo Edan, berlokasi di Desa Bedulu, Gianyar, Bali. Pura Kebo Edan adalah pura yang sangat istimewa sebagai bukti paham Tantrayana pernah subur berkembang di era Bali kuno. Dari sini kita akan mengungkap sisi mistis Pulau Bali. Pura ini berada antara perbatasan Desa Pejeng dengan Bedulu. Di sebelah selatan terdapat amparan sawah yang membuat lingkungan pura sejuk. Seperti pura di Bali umumnya, Pura Kebo Edan juga memiliki 3 bagian, yaitu Nista Mandala atau Jabu areal bagian terluar, Madhya Mandala atau Jabu tengah, bagian yang sakral, dan Utama Mandala atau Jeruan, bagian terdalam dan tersuci dari Pura Kebo Edan. Kesan pertama memasuki pura ini adalah ketenangan dan kedamaian. Puranya bersih dan tertata rapi, sangat cocok untuk meditasi. Namun begitu memperhatikan arca-arcanya, terpancar aura mistis yang kuat. Sebagian besar arca menyimbolkan kematian, tengkorak, dan darah. Di utara mandala di ujung barat, percis di depan pohon Kamboja tua, terdapat pelinggih Bathara Kebo Edan atau Ratu Kebo. Arcanya berupa seekor kerbau, lengkap dengan lonceng yang menggantung di lehernya. Diperkirakan dari arca inilah asal nama Pura Kebo Edan. Arca Kebo Edan ini diyakini merupakan gambaran wahana atau kendaraan Dewa Siwa, yaitu Nandini. Pada bangunan pelinggih yang sama, duduk arca raksasa menopang semangkuk darah. Mangkuk dan aksesoris di kepala, leher, lengan dan kakinya berupa tengkorak. Telinganya menggunakan anting-anting, juga dengan hiasan tengkorak. Arca ini dalam sikap berdiri, roman mukanya sangat mengerikan dengan mata melotot. Arca ini memiliki tinggi 130 cm. Di bangunan pelinggih lain juga terdapat arca serupa dengan kerbaunya. Masyarakat setempat menyebut pelinggih Ratu Bawi. Juga terdapat pelinggih Ratu Pinatih, konon adalah prajurit. Pelinggih Ratu Glebek, tempat memuja Dewi Sri. Konon pemangku kerap menemukan biji beras di sekitar bangunan pelinggih ini, tanpa diketahui sumbernya. Maklum Dewi Sri adalah Dewi Padi. Selain itu terdapat bangunan Ratu Mas, Padmasana, Ratu Bayu, Ratu Pulu, Ratu Gane, Pengaruman, Piasan, Bale Pawedan, dan lain-lain. Nah, ini adalah bangunan pelinggih utama di Pura Kebo Edan, berupa arca Bathara Siwa Bhairawa, disebut juga arca Ratu Sakti, Ratu Balian, atau Bhairawa Bima Sakti. Patung setinggi 3,6 meter diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-14 Masehi. Sebagai penggambaran Raja Bedahulu terakhir, Sri Astasura Ratnabumi Banten, yang merupakan penganut ajaran Durga Bhairawi. Bathara Sri Astasura Ratnabumi Banten adalah Raja Bedahulu yang gagah berani dan menghendaki Bali Dwipa Mandala tetap berdaulat dan merdeka, serta sejajar dengan Majapahit. Sikap tidak mau tunduk ini membuat Ratu Majapahit Tribuana Tunggadewi cemas dan murka. Melalui paruman diputuskan agar Mahapati Gajah Mada mengatur strategi menyerang Bali. Pada ekspedisi ke Bali, Gajah Mada menyertakan Aditya Warman, atau di Bali dikenal dengan Arya Damar,
yang juga penganut Tantra Bhairawa untuk menyeimbangi kekuatan Raja Astasuratna Bumi Banten. Bali akhirnya kembali jatuh dalam hegemoni Majapahit, yang berhasil menanamkan kekuasaan serta pengaruhnya di bawah pimpinan Gajah Mada pada tahun Saka 1265 atau 1343 Masehi. Mengenai Sri Astasuratna Bumi Banten akan kita bahas di waktu yang lain. Pakar yang lain berpendapat bahwa arca ini kemungkinan peninggalan masa Bali kuno, saat Bali di bawah kekuasaan Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Sebenarnya dari data yang ada, paham Tantrayana perkembangannya telah mulai terlihat sejak pemerintahan Raja Dharma Udayana Warmadewa yang didampingi permaisurinya Mahendradatta pada lebih kurang abad ke-10 yang akan saya bahas di tayangan berbeda. Patung Siwa Bhairawa ini tampak sedang berkacak pinggang, badan besar tegap, seram menakutkan, garang dan dahsyat. Dengan kaki mengangkang atau dikenal dengan sikap Ilida, rambut ikal berombak menunjukkan sikap keraksasaan. Wajahnya mengenakan topeng dengan pita pengikat di belakang kepala. Topeng melambangkan kerahasiaan dan moksanya jiwa. Pada dada tergantung kalung candra kapala, bulan sabit tengkorak. Berdiri di atas mayat manusia, melakukan gerak tarian yang hebat dengan kemaluan palus terayun ke arah kiri. Kiri bermakna penganutnya adalah aliran Tantra Kiri atau Niwrati. Nama Puro Kebo Edan itu sendiri juga menunjukkan aliran kiri, karena Edan sama dengan Mada atau mabuk. Pada Tantra aliran kiri, ritualnya disebut Pancamakala Puja, yakni 5 cara untuk mencapai sensasi rohani dan menuju puncak penyatuan mistik. 5 cara itu adalah Matsya, makan ikan sepuasnya; Mamsa, makan daging sepuasnya; Mada, minum minuman hingga mabuk; Mudra, melakukan gerakan tangan mistis sepuasnya; dan Maituna, upacara seksual. Berbeda dengan jalur Tantra Kiri, Tantra aliran kanan atau Prawerti mencari kebebasan dengan menggunakan pendekatan tapa, brata, yoga, dan semadi. Dan ritual Pancamakara Puja lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat filosofis. Matsya bukan lagi makan ikan sepuasnya, seperti ikan mencari kesejatian diri sampai ke dalam yang tidak terhingga. Mamsa bukan lagi makan daging sepuasnya. Mamsa adalah cara yang ketat untuk mengendalikan sifat-sifat ewani dalam diri. Mada bukan lagi minum sampai mabuk, tetapi mabuk akan pengetahuan spiritual untuk mencapai kemanunggalan. Mudra adalah gerakan tangan dan tubuh, serta pengendalian gerak pikiran. Sementara Maituna adalah menyatukan jiwa individual dengan jiwa kosmis. Dalam ilmu penglihatan di Bali, jalan Tantra kanan ditempuh oleh mereka yang berada di jalur penengen, dan Tantra kiri ditempuh oleh mereka yang berada di jalur pengiwa. Sebuah lontar Tantra kuno menyebutkan jika belajar Tantra kiri, terlebih dahulu harus mengambil jalan Tantra kanan. Sebaliknya jika belajar Tantra kanan, sebaiknya dilanjutkan belajar Tantra kiri. Perhatikan lagi kaki kanan dan kiri arca Siwa Bhairawa, juga bagian lengannya. Masing-masing dibelit oleh seekor ular. Ular adalah salah satu ciri Bhairawa, simbol kekuatan sakti dan kesuburan. Ini percis penggambaran sosok Bima. Menurut penuturan masyarakat setempat, Puro Kebo Edan bukanlah tempat meminta anugerah atau panugrahan ilmu penglihatan. Sosok Bhairawa yang ada di pura ini diyakini pemusnah segala jenis ilmu hitam, termasuk penglihatan. Konon pemilik ilmu hitam tidak berani masuk ke pura ini. Kalaupun berani, akan kebingungan mencari pintu keluar. Puro Kebo Edan dipercaya sebagai tempat untuk memohon obat atau tambel untuk kesembuhan dan keselamatan masyarakat. Juga diyakini tempat memohon keturunan. Hal ini mungkin dikaitkan dengan adanya perlambang palus pada arca Siwa Bhairawa. Tidak hanya itu, 2 pelinggi arca yang mengapitnya, yakni arca Kebo dan arca Bawi, yang ada di sisi kiri dan kanannya juga diyakini sebagai tempat Nunas Tirta Pekuluh, memohon obat bagi hewan ternak yang sakit.
Kenapa raja-raja menganut aliran Tantra Bhairawa? Pada zaman dahulu, penjagaan keamanan dan pengendalian pemerintahan di wilayah kekuasaan berdasarkan pada karisma dan kekuasaan raja. Karena itu, raja-raja dan petinggi pemerintahan serta pemimpin masyarakat pada zaman dahulu banyak yang menganut aliran sekte ini. Jadi, aliran sekte Bhairawa cenderung bersifat politik. Kertanegara menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi kekuatan Kaisar Kubilai Khan di Cina yang menganut Bhairawa Eruka. Kebo Parut Pati Singasari menganut Bhairawa untuk mengimbangi Raja Bali yang karismanya sangat tinggi pada zaman itu. Aditya Warman menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi Raja Bedahulu yang menganut Durga Bhairawi, dan Raja-Raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang menganut Bhairawa Eruka. Tantra menjadi salah satu cara mendapatkan kedikjayaan atau siddhi sakti. Beberapa dari mereka terjebak melakoni Tantra dan berhenti pada siddhi sakti, sehingga tidak ada lompatan spiritual menuju tujuan sejati. Sekte Bhairawa memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan ritual di Bali. Pengaruh ini melebur menjadi satu bersama adat dan tradisi masyarakat Bali. Mulai dari kuliner tradisional, unsur kesenian, sarana ritual, hingga pemujaan. Contohnya lawar, hidangan yang tidak pernah luput dalam aktivitas upacara agama di Bali. Secara filosofis melambangkan sadrasa atau 6 rasa. Lawar menggunakan daging mentah dan darah segar. Namun seiring waktu ada yang mengolah daging dengan disiram air hangat terlebih dahulu. Proses pengolahan juga kian higienis dengan mempertimbangkan kesehatan. Ini adalah makanan favorit di Bali. Selanjutnya pengaruh sekte Bhairawa juga terlihat pada pemujaan Sakti Siwa, yaitu Dewi Durga, di setiap pura dalam yang ada di masing-masing desa adat di Bali. Begitu pula pemujaan terhadap Rangde merupakan pengaruh sekte ini. Pementasan kesenian calon arang juga menjadi jejak sekte Bhairawa. Di Pura Kebo Edan sendiri, pementasan calon arang masih dilakukan. Tantra adalah ajaran kuno Nusantara yang nyaris punah dan tenggelam oleh zaman. Dari pelataran suci Pura Kebo Edan, jejak leluhur tersisa memberi makna pada guratan-guratan arcanya. Belajarlah dalam hening untuk menemukan kesujatian diri.